Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bentuk molekul sesuai dengan Permendikbud bahwa KD 3.6 dan 3.7 yaitu tentang bentuk molekul. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang KD, IPK tujuan, kemudian materi, kemudian bentuk molekul dengan menggunakan hipercam, kemudian AR. Oke, untuk acuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang pertama adalah kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya, sesuai dengan silabus itu adalah di 3.6 yaitu menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau dengan teori domain elektron. Kemudian yang kedua adalah 4.6 yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak kimia. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yaitu memprediksi bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron dan merancang model bentuk molekul menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah menentukan energi optimasi dan membandingkan bentuk molekul. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu juga ada 3, yaitu peserta didik mampu memprediksi bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR atau teori domain elektron dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu merancang model bentuk molekul menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dan perangkat lunak dengan baik. Kemudian peserta didik mampu membandingkan energi optimasi dan bentuk molekul. Oke, kemudian untuk materinya yaitu bentuk molekul. Yang pertama adalah meramalkan geometri molekul, di mana dengan menggunakan teori domain elektron, yaitu cara meramalkan berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Pada prinsip dasarnya, bahwa dalam teori domain elektron itu, bahwa satu PEI, ya, pasangan elektron ikat, baik ikatan tunggal, rangkap 2 atau 3, merupakan satu domain. Kemudian yang kedua, satu PEB, pasangan elektron bebas, itu merupakan satu domain. Kemudian yang ketiga, bahwa PEB dikurangi PEB lebih besar PEB dikurangi PEI, dan lebih besar PEI dikurangi PEI. Kemudian pada konsep ini ada beberapa bentuk molekul, ya. Nah, ini mengapa membuat mereka berbeda, ya. Jadi kenapa bentuk molekul itu berbeda-beda, ya. Seperti pada tayangan ini, ya. Nah, ini ada contoh video dalam bentuk molekul, ya. Kita bisa mencermati bagaimana bentuk molekul itu, ya. Oke. Kita perhatikan bersama-sama tentang bentuk molekul. Sesuai dengan teori domain. Ya, ini bentuk yang pertama adalah bentuk linier. Dia memiliki 2 pasang elektron ikat, ya, dan 0 pasangan bebas. Kemudian bentuk yang kedua adalah segitiga planar. Dia memiliki 3 pasang elektron ikat dan tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Kemudian contohnya ini adalah bentuk V, ya. Dia memiliki 2 pasang elektron ikat dan 1 pasang elektron bebas. Kemudian untuk yang ketiga,
kita bisa melihat berikutnya, yaitu dia memiliki 2 pasang elektron bebas dan 2 pasang elektron ikat. Nah, ini untuk trigonal piramida itu memiliki 3 pasangan ikat dan 1 pasangan elektron bebas. Nah, ini bentuknya T, dia memiliki 3 pasangan elektron ikat dan 2 pasang elektron bebas. Oke, untuk berikutnya adalah bentuk tetahedral, dia memiliki 4 pasangan elektron ikat dan 0 pasangan bebas ya. Dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk berikutnya kita bisa melihat ya. Ini dia memiliki 4 pasang elektron 4 pasang elektron ikat ya, PiI dan 1 pasangan elektron bebas. Kemudian ini bentuk planar square, dia memiliki 4 pasang elektron ikat dan 2 pasang elektron bebas. Oke. Nah, kalau yang ini trigonal bipiramida ya, memiliki 5 pasang elektron ikat EII. Sedangkan PEB-nya dia tidak memiliki. Oke. Ya. Ini ketika piramid ini memiliki 5 pasang elektron ikat dan 1 pasang elektron bebas. Oke, kalau yang ini octahedral dia memiliki 6 pasang elektron ikat dan pasangan bebasnya kosong ya. Dia tidak memiliki. Nah, ini adalah gambar bentuk molekul ya. Oke. Ya, yang membuat beda nanti kita bisa menyimpulkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Kemudian kita akan belajar nanti menggunakan hipercam dalam membentuk bentuk molekul. Kemudian ini bisa kita lihat ya bahwa tadi tergantung dari notasi tipe molekul ya. Notasi tipe molekul ini ditentukan oleh yang pertama ini A itu menunjukkan atom pusat, kemudian X itu adalah domain elektron ikatnya, kemudian N itu menunjukkan jumlah domain PiI, kemudian E itu adalah domain elektron bebas, kemudian M itu menunjukkan jumlah domain PeB-nya. Kemudian untuk cara merumuskan tipe molekul itu menggunakan rumus E sama dengan EV min X per 2, di mana E itu untuk menentukan jumlah domain elektron bebas itu sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi jumlah domain elektron terikat dibagi 2. Oke, kemudian ini ada bentuk molekul berdasarkan notasi molekulnya itu ada beberapa macam. Jadi notasi molekul itu ada X2. Nah, X2 itu menunjukkan tadi ya, X itu adalah pusatnya, atom pusatnya, kemudian X2 itu dia memiliki 2 PiI ya. Maka nanti bentuknya linear. Contohnya bisa BeCl, kemudian CO2. Kemudian untuk berikutnya AX3 itu adalah segitiga planar, contohnya BF, kemudian AX4 itu tetrahedral, ya, contohnya adalah CCl4 bisa juga dengan CH4, kemudian AX5 itu trigonal bipiramida, contohnya adalah PCl5, kemudian AX6 itu adalah octahedral, contohnya SF6, kemudian contoh lain bisa notasi lain molekul itu bisa AX2E2, itu artinya di dalam atom pusat itu memiliki 2 elektron PiI ya, elektron ikat dan 2 pasang elektron bebas, itu bentuknya planar bentuk V, contohnya H2O. Oke, kemudian contoh terbentuknya molekul
saya mengambil contoh adalah molekul H2O, di mana H2O itu memiliki 2 atom H, 1 atom O. Kemudian untuk struktur Lewis-nya itu ada beberapa kemungkinan, ya. Jadi kemungkinannya ada 4, ya. Kemudian, oke, ya, ini ada di mana kita struktur Lewis yang dipakai adalah contoh yang ini, kemudian di situ menerangkan PEI-nya itu berdekatan, berdekatan seperti ini. Dia memiliki 2 PEI dan 2 PEB. Ya. Kemudian untuk notasinya adalah AX2E2, kemudian bentuknya adalah bentuk V. Oke, sekarang adalah kita akan mencoba, ya. Mari kita mencoba memahami bentuk molekul menggunakan hipercap. Kemudian kita akan membandingkan bentuk molekul serta menghitung energi optimasinya. Yang pertama adalah molekul linear. Ya, ini sudah kami jelaskan, ya, di mana molekul linear itu mempunyai geometri garis lurus atau berbentuk linear. Kemudian pada molekul linear itu memiliki 2 atom mempunyai 1 ikatan kovalen, ya. Kemudian ini sudut ikatannya 180 derajat. Kemudian ini bentuk molekul yang pertama adalah sebelum optimasi. Kemudian setelah dioptimasi, ya, dia ikatannya yang tadinya panjang memendek, ya. Kemudian untuk penghitungan energi optimasi untuk CO2 itu kita menggunakan ab initio method, kemudian basis setnya adalah medium 6 sampai 31 G, kemudian energinya sudah energi totalnya adalah min 117.742,239 kilokalori per mol. Kemudian untuk contoh yang kedua bentuk molekul itu adalah H2O. Ini adalah gambar bentuk molekul sebelum optimasi dan sesudah optimasi, ya, selisihnya sedikit. Energi optimasi untuk H2O, ya, juga kita menggunakan ab initio method, kemudian basis setnya semua sama, medium 6 sampai 31 G, itu dapat diperoleh energi totalnya adalah min 47.467, ya, kilokalori per mol. Kemudian untuk yang berikutnya, bentuk molekul segitiga sama sisi atau segitiga planar, ya, itu sudutnya di sini ditulis kovalen membentuk sudut ikatan 120 derajat. Ya. Kemudian ini adalah gambar di atas sebelum optimasi, kemudian yang di bawah setelah optimasi juga mengalami sedikit, ya, perubahan bentuk. Kemudian untuk total energi optimasi BF3 itu adalah 202.808,251 kilokalori per mol. Kemudian untuk molekul tetahedral, ya, kita ini menggunakan bentuk molekul CH4. Ya. CH4 ini yang gambar di atas adalah sebelum optimasi, kemudian gambar yang di bawah sesudah optimasi, dan ternyata ada perubahan bahwa panjang ikatannya semakin pendek, ya, pendek. Kemudian sudut ikatannya sebesar 109,5 derajat. Kemudian energi optimasi untuk CH4 itu kita masih menggunakan basis juga sama, yaitu energi total diperolehnya adalah 25.222,8528 kilokalori per mol. Kemudian untuk berikutnya adalah molekul bipiramida trigonal. Okay. Ya, jadi molekul bipiramida trigonal memiliki geometri seperti 2 piramida, 3 sisi yang mempunyai alas kaki yang sama. Ini adalah sebelum optimasi.
ya, gambar atas ya, kemudian gambar yang di bawah itu setelah optimasi ya, dan itu proses waktunya untuk optimasi cukup lama, hampir 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Kemudian bisa melihat gambar bentuknya sejauh berbeda sebelum dan sesudah optimasi. Kemudian untuk energi total yang diperoleh adalah min 165 min 1.655.449,460 kilokalori per mol. Kemudian yang terakhir adalah saya menggunakan molekul, masih ada lagi molekul oktahedral ya. Oktahedral ini seperti dua piramida, 4 sisi yang mempunyai alas sisi yang sama, dan saya mengambil contoh dengan molekul SF6 ya. Ini gambarnya sebelum optimasi, kemudian gambar yang bawah setelah optimasi. Waktunya itu lebih dari 6 jam yang dibutuhkan untuk optimasi. Ya, jadi gambarnya sudah terlihat jauh berbeda. Kemudian energinya itu sudah dihitung, tapi hasil akhirnya tidak terekam, yaitu diperoleh nilai sebesar total energinya adalah min 552.506,820 kilokalori per mol. Kemudian ini adalah tabel energi optimasi secara menyeluruh dari percobaan menggunakan Hypercam, yaitu sudah diperoleh bahwa ketika tadi pertama adalah CO2, kita prakteknya menggunakan CO2 bentuknya linear, kemudian energi optimasinya diperoleh seangka 117.742,239 kilokalori per mol. Kemudian untuk AX3 yaitu ngambil contoh BF3 ya, bentuknya segitiga planar, itu hasilnya jauh lebih besar. Kemudian ketika AX4 CH4 tetrahedral itu jauh nilainya justru nilainya besar ya. Ini karena min ya. Jadi tetrahedral itu mungkin karena stabil ya kan nilainya min. Kemudian untuk AX5 contohnya PCl5 itu adalah dia nilainya terkecil ya, itu membutuhkan proses waktu lama, yaitu ya ini diperoleh 1.655.449,460 kilokalori per mol. Oke. Ini sudah ada perbandingannya. Jadi ini tergantung bentuk molekulnya ya. Bentuk molekulnya. Kemudian kita dapat simpulkan ya, kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama bahwa ya bentuk molekul itu tergantung dari jumlah PII dan PIB. Kemudian energi optimasi masing-masing bentuk molekul tergantung dari bentuk molekulnya sendiri. Kemudian masih ada lagi, ya, ini adalah contoh argumen reality atau AR tentang bentuk molekul yang ada di Kemendikbud, ya. Jadi bisa untuk latihan sendiri, untuk belajar sendiri. Nanti silahkan download marker AR-nya yang bentuk molekul ini, kemudian bisa dipraktekkan. Kemudian untuk berikutnya, ya, untuk menambah wawasan juga bisa menyimak argumen AR tentang bentuk molekul yang ditayangkan di YouTube berikut, ya. Nanti coba ya untuk menambah pengetahuan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.